ini adalah satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui anak-anak. Tapi walaupun harus jalan jauh, mereka tetap semangat. Saya aja yang orang dewasa, mungkin akan hilang semangatnya kalau tiap hari harus kayak gini. Siswa di sini terancam putus sekolah ketika musim hujan, rawan longsor, kemudian musim gelombang. Ngapain lari-lari? Hati-hati, memang di puskes desa nggak pernah ada perawatnya. Sudah lama nggak ada. Jadi mungkin nggak ada fasilitas ini. Jadi itu mungkin mantri-mantri takut ke sini. Kami tiba di Gorontalo Utara. Kabupaten yang kami datangi ini merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Gorontalo. Wilayah hasil pemekaran ketiga dari Kabupaten Gorontalo ini hanya mempunyai 11 kecamatan dan 123 desa. Kali ini, perjalanan kami menuju ke salah satu desa di ujung Kecamatan Tomilito. Ternyata kami harus melalui jalur laut. Tak ada transportasi khusus untuk sampai ke Tomilito. Kami harus menumpang perahu milik salah satu nelayan. Setelah sepakat dengan ganti ongkos bahan bakar, kami pun bersiap menyeberang. Kali ini kami akan menuju ke Dusun Labuan Dolom yang merupakan dusun paling ujung di sebelah selatannya Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara. Sebenarnya untuk ke sana kami bisa melalui jalur darat, namun harus berjalan kaki selama 3-4 jam. Dengan jalur laut ini kami bisa menghemat waktu sekitar 1 jam. Seperti apa kehidupan warga di sana? Selengkapnya di Indonesiaku. Sebenarnya jarak desa dari pusat kecamatan tidak terlalu jauh, namun tak adanya alat transportasi membuat warga jarang ada yang keluar desa. Ya, tidak semua warga mempunyai perahu. Untuk menyewa pun cukup mahal, harganya 200.000 sekali jalan atau 400.000 rupiah untuk sewa pergi pulang. Tak hanya itu, kendala cuaca buruk terkadang makin menyulitkan warga untuk pergi dan keluar desa. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, kami pun sampai di Dusun Labuan Dolom. Lagi-lagi, tidak ada dermaga yang memadai. Keadaan yang cukup merepotkan karena barang bawaan kami lumayan banyak. Akhirnya kami sampai di Desa Mutiara Laut. Dari 10 desa yang ada di sini, Mutiara Lautlah yang paling terpencil. Tidak banyak warga yang bermukim di Desa Mutiara Laut. Hanya ada 128 kepala keluarga dengan total penduduk 465 jiwa. Mutiara Laut mempunyai 3 dusun, Dusun Bengel, Dusun Labuan Dolom, dan Dusun Salimulawa. Dari ketiga bagian desa ini, Dusun 2, Labuan Dolomlah yang paling banyak didiami warga. Terdapat 68 kepala keluarga dengan kurang lebih 204 jiwa. Namun terpadat bukan berarti termakmur. Labuan Dolom justru bisa dibilang dusun paling terpencil di Desa Mutiara Laut. Kehidupan warga di pelosok negeri maritim ini membuat saya semakin penasaran untuk menggali lebih dalam. Pagi ini, waktunya anak-anak menuntut ilmu. Hanya ada sekolah dasar di desa, di mana hampir semua muridnya tinggal di Dusun Labuan Dolom, yaitu sekitar 20 siswa. Adik-adik, pada mau sekolah? Iya, Di mana? SDN 3 Tomilito, SDN 3 Tomilito, di mana itu? di Bengel. Jauh kah? Iya. Jalan kaki? Iya. Aku boleh ikut ya? Ayo kita jalan bareng-bareng. Setiap hari mereka berkumpul di ujung dusun menunggu satu sama lain. Sejak pukul 6 pagi, rumah ini pasti ramai dengan anak-anak. Ya, kabarnya anak-anak ini harus menempuh perjalanan jauh untuk belajar.
Saya mencoba mengikuti mereka. Karena jarak sekolah tidak dekat, mereka pun berangkat bersama-sama. Setelah berkumpul semua, kami pun berangkat. Akses jalan menuju sekolah hanyalah jalan setapak ini. Untuk awal perjalanan, medan masih landai. Namun beberapa ruas jalan bahkan berbatasan langsung dengan jurang. Namun kami harus tetap berhati-hati agar tidak terpeleset dan jatuh. Semakin jauh melangkah, jalan yang kami lalui semakin menanjak. Tanjakan pertama ini merupakan ujian pertama yang harus dilalui anak-anak setiap hari ke sekolah. Setelah beberapa menit menanjak, kami melintasi dusun Salimulawa. Beberapa anak yang tinggal di sini biasanya telah menunggu rombongan dari dusun Labuan Dolom datang. Jalan menuju sekolah harus melewati pegunungan dan tanjung. Jika cuaca mendukung, ombak tidak terlalu besar, sehingga kami bisa jalan di bibir pantai. Namun jika ombak besar, air bisa naik menutupi jalan. Lagi-lagi kaki-kaki kecil siswa sekolah dasar ini harus melawan kontur yang menyulitkan. Tanjakan kali ini lebih tinggi dan lebih curam dari yang pertama. Kami harus berjalan pelan karena bebatuan yang licin membuat trek cukup berbahaya. Ini adalah satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui anak-anak. Tapi walaupun harus jalan jauh, mereka tetap semangat. Saya aja yang orang dewasa mungkin akan hilang semangatnya kalau tiap hari harus kayak gini. Sudah 1 jam lebih kami berjalan dan beberapa kali kami berhenti untuk beristirahat. Kalau di jalan pernah ketemu binatang-binatang gitu? Iya, Apa aja? monyet, ular. Ular? Iya, Besar ularnya? iya besar. Terus pernah pas ketemu gimana? Takut? Iya takut. Lari. Lari sama teman-teman juga? Iya. Saya cukup terharu menyaksikan anak-anak ini. Semangatnya mengalahkan rasa letih mereka menuju sekolah. Setelah mengambil nafas sejenak, kami kembali meneruskan perjalanan. Akhirnya setelah 2 jam berjalan, kami pun sampai ke sekolah. Ya, kami terlambat tiba di sekolah. Namun para guru seakan sudah paham dengan medan jalan dan waktu yang harus mereka tempuh. Hanya ada 30 siswa yang sekolah di sini. 28 diantaranya tinggal di dusun Labuan Dolom. Hanya 2 murid yang tinggal dekat dengan sekolah. Jadi, jika anak-anak dari Labuan Dolom belum datang, pelajaran tidak mungkin dimulai. SD Negeri 3 Tomilito adalah satu-satunya sekolah di sini. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama dan atas ada di luar desa yang jaraknya sangat jauh. Fasilitas sekolah desa Mutiara Laut terbilang sudah memadai. Namun sayang, kendala jalan di pelosok membuat sekolah bagus seakan sia-sia. Pendidikan bukan hanya soal guru dan fasilitas sekolahnya. Keselamatan anak-anak juga harus dipikirkan. Membiarkan keadaan memilukan anak-anak ini menempuh jarak dan medan yang berbahaya sepertinya juga kurang bijaksana. Jangankan mau fokus belajar, bisa sampai selamat ke sekolah pun sudah bagus bagi mereka. Makanya sejak dulu siswa di sini terancam putus sekolah akibat geografis. Medan dari rumah menuju sekolah ini membuat mereka terancam, terutama ketika musim hujan, rawan longsor, kemudian musim gelombang, karena ancaman di perjalanan juga tidak bisa diprediksi. Sebenarnya, dulu seluruh warga desa Mutiara Laut bermukim di dekat sini. Hanya saja, karena mayoritas warga adalah nelayan, mereka lebih memilih tempat paling ideal untuk berlabuh dan menyandarkan perahu mereka. Dan Labuan Dolomlah lokasi paling baik. Sementara itu, membangun sekolah di sini juga tidak memungkinkan.
Selain butuh biaya besar, jumlah murid dipastikan tak memenuhi syarat sebuah sekolah. Ini menjadi dilema pendidikan di sini yang sudah mengendap selama puluhan tahun. Abang, ngapain lari-lari? Ada orang sakit di situ. Terus mau diapain? Balik puskes. Puskes dekat sini kan? Jauh lagi jauh. Emang di sini nggak ada? Ada tapi jauh. Kalau di sini tidak ada. Sekolah hanya satu dari sekian banyak permasalahan di Desa Mutiara Laut. Masih ada hal-hal mendasar lain yang juga terabaikan di sini. Hati-hati. Naik kapal ini. Lewat laut. Laut. Fasilitas kesehatan di sini masih sangat minim. Lokasi dekat sini. Tidak adanya pusat kesehatan membuat warga kesusahan. Pegang, kita pegang Mama. Ya. Pegang dulu, pegang. Pegang. Aduh, berat. Ditambah akses keluar masuk desa yang terbatas dan seperti inilah saat warga sakit. Mereka hanya mengandalkan tetangga terdekat. Beruntung jika ada tetangga yang bisa membantu. Tak jarang, orang tua seperti Ibu Stevin harus berusaha sendiri membawa suaminya ke puskesmas. Walau kedekatan warga cukup erat, namun tak selalu bisa diandalkan. Sementara dirinya juga sering sakit-sakitan. Sebenarnya sudah ada puskesmas pembantu di desa, namun fasilitas kesehatan ini sudah lama terbengkalai. Emang di puskes desa nggak pernah ada perawatnya? Sudah lama enggak ada. Tapi yang masuk ke tahun kemarin itu katanya orang PTT. Jadi dia di situ lama tinggal di situ sama istrinya, anak satu. Nah, terus dia ikut pengangkatan. Dia ikut di apa? Pulau Mangundur bawah. Terus dia lulus di bawah. Jadi terus kosong itu. Jadi mungkin enggak ada fasilitas di sini. Jadi itu mungkin mantri-mantri takut ke sini. Kan belum ada air waktu itu, kan belum dibuka sumur, lampu belum ada. Ya ampun, untuk periksa kesehatan aja mereka harus sesusah ini.